Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi misbahul zalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. وقال أيضا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال الجنة مشتاقة إلى 4 نفر تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان والصائمين في شهر رمضان أو هكذا كما قال صدق الله ورسوله. معاشر الحاضرين وكافة المستمعين, Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, shaimin wal shaimat, jamaah salat subuh Masjid Jami'ul Khairat yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta mohon kepada Allah kiranya salawat dan salam yang kita baca disampaikan kepada orang yang kita cintai, orang yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadili kita ini dengan keadilan, maka banyak manusia yang tidak akan lulus dari pengadilan Allah itu. Seandainya kita ini hanya mengandalkan amal ibadah ritual, baik yang mahdhah, yang wajib maupun ghairu mahdhah, yang sunnah, tanpa mengandalkan syafaat Nabi, besar kemungkinan banyak amal kita yang ditolak. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengadili kita manusia ini dengan rasa kasih sayang, dengan rahmat. Dengan Allah mengadili kita ini dengan rahmat kasih sayang Allah, maka banyak dan besar kemungkinan semua kita ini lulus, aman. Karena apa? Karena Allah mengadili kita dengan rasa kasih sayang. Nah, dengan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, maka amal-amal kita ini, ibadah kita ini, insya Allah banyak yang terangkat. Karena bantuan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena amal kita ini banyak yang rusak, hati kita ini banyak yang belum bersih, banyak yang kotor. Sementara yang datang kepada Allah itu tidak ada yang bisa selamat kecuali yang datang dengan membawa hati yang bersih. Ini makna ayat dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha
biqalbin salim. Hari di mana seluruh manusia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa selamat kecuali dengan membawa hati yang bersih. Salimun minal kibriya, bersih dari sifat sombong. Wasalimun minal hasadi, bersih dari hati yang dengki. Wasalimun minar riya, bersih dari hati yang riya, amal yang riya. Jadi kalau ketiga sifat ini kita miliki, maka pada saat kita berjumpa di hadapan Allah di padang mahsyar kelak, maka kita selamat. Di dunia ini kita tidak sombong, di dunia ini kita tidak dengki, dan di dunia ini beramal berlandaskan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hujan ya. Udah sudah. Sedang lah ya. Ya. Masuk tak kira-kira ini? Masuk? Masuk ya. Jadi ketakwaan itu membutuhkan sifat tawadhu. Ya, tawadhu. Tujuan kita menjalankan ibadah puasa ini supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu sendiri mencerminkan huruf yang ada di dalam takwa itu. Huruf yang ada di takwa itu adalah yang pertama ta, yang kedua qaf, yang ketiga waw, dan yang keempat adalah ya. Atta yadullu ala taqwa, yadullu ala tawadhu. Huruf ta itu menunjukkan bahwa kita wajib memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Orang-orang yang dididik dengan Ramadan, dididik dengan amal ibadah, masih saja sombong, maka amal ibadahnya itu akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena yang menggugurkan ibadah itu sifat sombong. Itu iblis dahulunya adalah pemimpin para malaikat. Makhluk Allah yang paling abid, yang tekun ibadah, melebihi para malaikat yang lain. Maka ketika iblis ini memiliki sifat sombong, maka dia menjadi makhluk yang terkutuk, makhluk yang sangat dilaknat, bahkan dikeluarkan dari syurga karena memiliki sifat sombong. Masih tak terdengar suara aku nih kira-kira? Masih ya? Masih. Laju apa kita nih? Kalau kamu ngantuk galau kita berhenti. Oleh karena itu, buang sifat sombong ini sejauh mungkin. Kalau menurut di sini makna divisi ya itu sombong itu artinya al-ijab bi nafsihi wal istihza bi ghairihi, menganggap diri kita yang paling hebat dan merendahkan wong lain. Jadi wong lain itu dianggap remeh galau. Nah, kita inilah yang paling hebat.
Itulah sifat sombong. Hebat dengan harta, sombong dengan kedudukan, sombong dengan keningratan. Mentang-mentang Raden ngeremeh ke wong dusun. Aku ni Raden oi. Darah kami Raden ini darah biru. Kamu wong dusun itu darah kotor kalau. Itu namanya sombong. Tidak boleh. Aku ni ustaz. Kamu tu jamaah biasa. Aku ni alim. Nah, itu juga sombong dengan ilmu. Tidak boleh juga. Aku ni orang yang ahli ibadat. Tiap malam tahajud. Tiap malam solat malam. Banyak berzikir. Itu juga sombong dengan ibadah. Tak boleh. Yang kedua, ciri orang yang sombong itu adalah merendahkan orang lain, menganggap remeh orang lain, atau membenci, mengolok-olok. Nah, mengolok-olok, meremehkan. Nah, ngolok-ngolok, ngeremehkan itu bahasa Inggrisnya nguyok. Wong yang galak nguyok, tak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan sekali-kali satu kaum memperolok-olok, menguyok-uyok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diuyok, kaum yang diolok-olok itu, yang dicaci itu lebih baik daripada kaum yang mencaci atau menguyok-uyok itu. Tapi ya bahasa nguyok-nguyok itu. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Yang kedua adalah orang yang sudah dididik menjadi orang yang takwa itu, dia harus memiliki sifat qanaah. Qanaah. Asal katanya dari qanaah. Sifatnya qanaah, qanuun. Artinya orang yang mempunyai sifat bersyukur kepada Allah, nerimo apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qanaah. Wong yang punya sifat qanaah ini, Bapak Ibu, akan merasakan ketentraman jiwa. Hatinya tenang karena selalu diliputi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, walaupun nikmat itu kecil tapi luar biasa besarnya. Terutama nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan. Kamu tuh dengerin tak? Dengerin. Kita yang baca BAB, kencing, baca kentut, itu nikmat itu. Wong yang dah baca BAB, dah baca mising, dah baca kentut, dah baca kencing, itu operasi besar, berarti usus buntu. Mana dia buntu, ususnya lah buntu pula. Syukur dia, bersyukur. Itu kalau udah baca, oi, operasinya mahal, luar biasa. Syukuri nikmat kesehatan. Ya, nikmat kesehatan. Nikmat sehat ini akan dapat kita rasakan karena pada waktu itu kita sakit. Kalau nak merasakan nikmat sehat, waktu kita sakit. Nah, lemak kalau pokoknya kalau kita sakit itu, pas sehat lupa bersyukur. Tanda kita bersyukur itu adalah lidah kita ini senantiasa mengucapkan kalimat hamdalah,
Alhamdulillah. Yang kedua, nikmat-nikmat ini kita gunakan untuk jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya nikmat duit, kita berbagi. Punya nikmat ilmu, kita berbagi. Punya nikmat sehat, gunakan sehat untuk ibadah. Itu namanya syukur nikmat. Yang kedua, syukur nikmat itu adalah wala tansaul fadla bainakum. Jangan sekali-kali kamu melupakan jasa wong dengan kita. Siapa yang berjasa itu di antara kita ini? Yang pertama adalah wong tua kita. Syukur nikmat berarti kita terima kasih dengan wong tua. Jangan lupa dengan mak bapak. Barangkali kita lah nemen meloi tayangan di media sosial, di YouTube, di mana-mana ya. Hebatlah ibadah kita ini. Sekeluarga katakanlah hebat galo. Salat 5 waktu tidak tinggal, berjamaah pula. Anak-anak tadi ada yang sekolah di pesantren, ada lagi yang galak bersedekah, galak berzikir. Hebat. Tapi dengan mak bapak acu tak acu, habis amal ibadah kita itu. Tak kata artinya. Karena apa? Karena kita lupa dengan jasa mak bapak tadi nak. Adik-adik, anak-anak ini sering mengikuti cerita Uwais Al-Qarni. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Sudah pernah? Ya sudah, harus saya cerita lagi. Mula pernah. Campak aku bercerita. Payah ceramah dengan kamu yang lah sudah pengalaman ini susah. Iyo. Nak diceritakan ini kamilah tahu. Itu kamilah pernah dengar. Itulah pernah kami nyimak. Sudah, dosa lagi diceramai namanya kamu nih. Mula baca galau. Jangan sekali-kali kita, sudah Wes tadi dah usah aku ceritakan lagi. Nak nyaku hati masalahnya. Iyo, sudah aku dengar itu tuh. Lama itu tuh Ustaz tuh galak. Dah ngulang-ngulang Ustaz tuh galak. Itu. Ya, sudah jadilah. No, nak minta ulangi. Telah sudah. Ibu-ibu lah sudah lo mendengar cerita Uwais Al-Qarni. Ngotai kamu tuh. Awalnya sudah. Tadi ngomonglah sudah. Nah, ya sudah sepintas ya. Tidak usah lagi diceritakan dari awal. Hujan ini nih. Jadi ini pertemuan kita yang kedua ya. Boim ya. Ini yang terakhir ini nih. Yang terakhir. Puasa maksudnya terakhir. Cak kamu ngawas aku tuh cak nak mati. Yang terakhir puasa, yang kedua ini nih. Ya. Omongkan dengan Ustaz Amrullah, ya. Terima kasih. Aku lah sudah dijadwal ke sini. Kalau baca jadwal ke lagi omong ke. Tolong, oi, tolong. Nah, memang itu nih. Iya. Ini hari ini bukan pebisnis ya. Ustadz lagi persaingannya sangat ketat ini hari ini. Iya. Ya cuman ya lillahi ta'ala baik dia kenalah senior namanya. Banyak regenerasi ya banyak yang ustad-ustad muda-muda ini nah bicara anak-anak gitu nih nah. Iya, ini luar biasa ini. Nah, mudah-mudahan kita doa ke dia ini istiqomah galo. Iya. Cuman hati-hati bae meloi apa perkembangan mazhab ini hari ini. Yo, jangan sampai terpengaruh diseleksi, belajar dengan guru dia. Hormati Ustaz Amrullah yang galang ngajar kita tuh nah, ustaz-ustaz kita ini. Minta fatwa, ini boleh beda, ini tidak boleh, macam itu ya. Ini hari ini. Cuma inilah sudah ramai sekarang ini nah, masalah Buya Ar-Razi. Buya Ar-Razi yang pendapatnya siapa yang menyembah Nabi Isa alaihissalam dengan hatinya bahwa
Nabi Isa itu memiliki sifat-sifat Allah, maka kalau diadili kakek bebas. Ini pendapat itu ya. Ramai ini di media sosial ini. Bahkan di mana-mana lah spiral galau ini. Iya viral, viral. Dah. Iya. Ada yang kata ke haram, ada yang kata ke kafir, ada yang kata ke musyrik dan lain sebagainya. Sama halnya dengan wong kafir dulu, wong musyrik dulu. Kami nyembah patung berhala ini untuk mendekatkan kita kepada Allah. Nah yang itu yang nak dijelaskan. Nah jelaskannya itu harus kalangan komunitas yang komunitas yang terbatas. Jangan komunitas yang lepas. Kalau yang lepas itu yang galak salah ya. Salah persepsi kadang-kadang. Pokoknya yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Itu baik. Tidak usah lagi nak melalui media-media. Yang kita sembah Allah. Ini yang sekarang untuk anak-anak aja, adik-adik ini. Nah, balik ke Uwais Al-Qarni tadi, dia tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit dia. Karena apa? Karena baktinya dengan wong tua. Bayangkan dari mana? Dari Irak atau dari Mesir. Ngajak emaknya itu pergi haji di kedukungnya. Di dukung berjalan. Bayangkan itu ya. Sampailah ke Mekah. Sampailah dia tawaf. Sampai haji. Terus di dukungnya. Sampai gempar. Ya. Kehidupan malaikat yang ada di langit itu. Karena apa? Karena baktinya Uwais Al-Qarni dengan wong tuanya ini. Oh luar biasa dia. Mak itu dia meninggal. Seluruh malaikat dikerahkan oleh Allah untuk mensolatkan Uwais Al-Qarni ini. Bayangkan luar biasa. Siapa meninggal ini? Uwais Al-Qarni. Oh rupanya orang selama ini tidak tahu dia. Karena apa? Karena dia tidak nonjol, tidak sombong dia. Itu juga kita Bapak Ibu, anak-anak aja. Ibadah kita ini akan sia-sia kalau kita nyio-nyio ke mak bapak. Apalagi kalau kita malek ngabdi dengan wong tua ini. Yang lebih parah lagi kalau wong tuanya itu diserahkan ke panti asuhan, jompo, panti asuhan. Haram dah itu, haram. Yang pertama haramnya itu adalah tasyabbuh. Tasyabbuh itu artinya melok-meloi wong Kristen. Nah, tidak boleh kita man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang melok-meloi, nyerupai satu kaum, itu dia termasuk kaum itu. Kalau kita nyerupai wong Kristen, berarti kita masuk golongan wong Kristen. Ngapa itu? Masuk ke mak bapak ke panti jompo tadi. Nah, ada lagi yang nak melok-melok ini biasanya ngantar jenazah. Ngantar jenazah. Ibu-ibu wanita Islam tidak boleh ngantar jenazah tu. Walaupun jenazah itu bapaknya. Tidak boleh dia. Uaknya, mamangnya umpamanya. Cukup di muara pintu baik. Nah, macam Fatihah 3 kali. Cukup. Tidak usahlah nak meloi kami yang landang ini nak ngantar-ngantar jenazah ini. Ini belumlah kami sampai duluan di sana. Ngapo? Memang dia apa nak nguburnya? Dia apa nak talqin? Yang tak lemak lagi kalau dia pakai pakaian cara Kristen itu, nah hitam-hitam itu. Baju hitam, jilbab hitam, kacamata hitam, payung, gigi. Kalau nyana hitam, biasa baik. Ngantar jenazah itu putih-putih baik. Kita orang lanang ini kan hitam-hitam nian. Nah ibu-ibu dah boleh. Lah sudah kamilah rapi, lah dikubur ke, kamilah balik. Kamu nak ke sana, lajulah. Itu ya, sekeluarga lajulah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku melarang berziarah ke kubur, ngantar jenazah itu untuk tino-tino Islam ini. Lah sudah rapi, pasuruha, siarailah, tidak apa-apa. Menghindari fitnah. Menghindari fitnah.
Fitnah. Iya, apalagi kakek dak apa kondisinya dak kuat, nangis-nangis, campur aduk antara lanang dengan betino. Nah, itu ya. Ini kadang-kadang cuma itu. Fitnah namanya dia. Nah, jadi Bapak Ibu hebat. Nah, kita baca baca Uwais Al-Qarni itu baca. Dahulukan kepentingan wong tua. Apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, dia bagus ini. Ini ada hadisnya ini. Hadisnya, kayak aku ngepek dulu. Lo cari dulu. Mana ini tadi ada? Nah, ini nah. Man barra walidayhi fi Ramadan nazarallahu ta'ala birrahmah wa ana kafilun fil jannah. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, nyenang hati mak bapak di bulan Ramadan ini, yanalullahu ta'ala bi'ainir rahmah. Allah memandang dia dengan pandangan rahmat. Wa ana kafilun fil jannah. Aku nanti yang kata Nabi akan menjadi sahabatnya di dalam surga. No. Ini hadis ini. Mau tak percaya Pak, bacalah dewek nah. Jangan cara marah tuh. Siapa yang menggembirakan, nyenangkan, ngeladas hati mak bapak di bulan Ramadan ini, masih ada waktu. Itu ya, dengan mak mano? Dengan cara kita masing-masing. Itu ya, dengan ngenjoki pembukaan. Nah, apa dia ke pembukaan dia yang paling senang dia tuh, yang paling hobi, beli ke? Apa dia? Hobinya apa? Semangko, beli ke? Aku kepengen uji mak bapak kita nih, pengen es oyen. Ay, mak bapaknya kantep ini. Beli ke es oyen, ada es buah, ada sop buah. Metu kalau makanan ini minar ini. Ayo, apalagi makanan-makanan kita Palembang, keluar galo ini, beli ke dia. Jingo-jingo, ada gigi apa tidak? Kagak dibeli ke pempek kecil. Jangan pempek yang 1000-an, yang 3000 apa, agak lembut pula itu. Pempek 1000-an, kapan dicium ngas, kapan digigit no, temelok gigi palsunya. Ada laksan, apalagi burgo, apalagi celimpungan. Nah itu lemak ceramah tema makanan ini. Terkenal kita nih, kita pati 2 ulu, 4 ulu, dia 7 ulu, di 8 ilir, di 27 ilir. Metu kalau makanan ciri khas Palembang. Ada kumbu. Nah, kumbu yang dari kecil, woi, mati ke lemaknya itu. Iya, dia kumpul ke lana daerah di Kelapa Pucuk meja, kau. Tinggal milih baik kita. Senang kati mak bapak, itu ya. Nah, jangan nginceri harta waris. Tak boleh, dia. Jangan nginceri gigi emasnya tuna. Belumlah mati lah gogel gigi nah. Tak boleh. Itu ya, tak boleh. Bila perlu, apa yang kita punya, kita persembahkan dengan mak bapak. Kagak diganti oleh Allah. Itu ya, kagak diganti. Galak-galak berkorban untuk mak bapak. Man barra walidayhi fi Ramadan yanalullahu ta'ala birrahmah wa ana kafilun fil jannah. Siapa yang berbakti berbakti menggembirakan, nyenang hati mak bapak di bulan Ramadan ini,
Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat, dan Allah akan utus Nabi kita untuk menjadi teman kafirun, teman sahabatnya di dalam surga. Ini khusus emak bapak. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjaha fi Ramadan illa walaha sawaba Maryam wa Asiyah. Ini khusus untuk ibu-ibu. Nah, untuk ibu-ibu, untuk kamu tino-tino. Oi, dengar ini. Yo, mahal ini, mahal. Iyo, mestinya kamu tuh terima kasih dengan aku nih. Iyo, larinya ilmu ini. Nah, jadi pegangan. Cuma jangan terima kasih, baik. Tidak baca dibeli ke kurma. Wa ma min imra'atin, tidak ada seorang wanita tatlubu ridha zaujaha fi Ramadan, yang meminta ridho suaminya di bulan suci Ramadan, illa walaha sawaba Maryam wa Asiyah. Dia akan diberikan oleh Allah pahala seperti yang Allah berikan kepada Siti Maryam dan Siti Asia. Siti Maryam itu adalah ibunya Nabi Allah Isa alaihissalam, wa Asia istrinya Fir'aun. Dua-duanya adalah ummahatil mu'minin. Itu adalah wanita hebat yang memang penduduk surga, mengawani, menemani Siti Aisyah dan Fatimah Zahra. Siti Maryam, Asia itu langsung hadir pada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat di cerita Maulid ya, Maulid. Nah, Maulid di Al-Barzanji itu. Siapa yang hadir? Itulah Asia, Maryam, dan beberapa pesuruh dari Allah, dari bidadari-bidadari itu. Nah, ibu-ibu wanita Islam yang di bulan Ramadan ini taat, berbakti dengan lakinya, minta ridho lakinya di bulan Ramadan ini, dia dapat pahala baca Maryam dan Siti Asia. Nah, itu ya. Kalau kamu galak nyenangkati kami nih, nah, ya minta ridho kami nih. Nah, pedio kekendaan kami nih dituruti. Yo, nah, insyaallah mudah-mudahan dapat pahala itu dia. Landas ke hati kami ini, landas ke. Iyo, jangan disusah ke. Ah, kamu nih dah. Iya, ya terserah nama mano caranya dia. Masing-masing keluarga lain-lain itu ya. Lain-lain. Kalau uang rumah itu bagus, dia tiap hari salim dengan anak dia. Yayang beb. Rumah. Bukan, apalagi kalau balik ceramah. Woi, bukan main, disalimnya, saliminya. Salib. Tahu-tahu mah ini dia. Oi, cek. Mano honor ceramah tadi, mano, jinyo. Wow, gitu ini. Yang lebih lemak lagi kalau aku balik ceramah berbawaan. Oh, berbawaan. Nama nih ciumnya. Aduh, kau juga kau. Nah aja, masih itu lama itu. Mano aja. Iya. Juga duduk ke dulu, aku nih duduk ke apa dia? Mano kopi, rokok aku nih siap ke, baru ini nah. Tapi dia itu ikhlas kalau aku nih poligami. Iya. Uji kumak mano pendapat kamu Tino yang kami lanang poligami, babi ini lebih dari siko. Woi, ikhlas galo dia. Bolehlah uji ibu-ibu wanita Islam ini yang mengaji-ngaji. Laju ujinya tidak apa-apa, yang penting jangan laki kami ujinya. Ujiku sama baik. Ujiku ini nah dalilnya pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Oh, ya aku bukan main semangatnya ceramah poligami ini. Iya dia Nabi lebih dari siko. Juga ulama-ulama dulu lebih siko. Kalau-kalonya itu hebat galo, lebih dari siko galo. Iya, ujinya laju lah. Jangan beraki kami ujinya. Nah, ujiku.
Memang, tapi kalau yang berhak poligami itu, yang bagus poligami itu ada orang 3 memang. Besar kalau orang 3 ini. Ya, pertama pengusaha besar. Pengusaha, wong kaya. Yang kedua preman besar. Yang ketiga kiai besar. Jadi wong 3 ini yang besar ini lajulah nak poligami. Kalau selama kiainya kecil, sento 57. Aku ni baca ceramah bae yang mai itu. Dah baca nak ngawi kayak gini dah baca. Ya. Kapalah ngadep cek di rumah itu ya yang baik itu cak ayam sakit tu lah ladas kamu ladas Tengok kami pecah sapi cocok hidung. Ni harga yoi kami ni. Hormati kami ni bau. Ini belum lah apa-apa lah dak disenabo ke lah dak disepeduli ke. Mentang-mentang lah tua. Lah ompong, lah pensiun. Kamu segak-segak berdosa kamu tu. Iya berdosa kamu. Enggak kami lanang ini. No, ibu tahu yola itu. Pasti itu yola itu. Kita ni serba salah Pak. Dia kadang-kadang orang rumah ni ngembek manisnya baik dengan kita ni. Dan kita berduit, kaya, berduit, banyak duit. No, bukan main. Dan kita buntu mulai kita ni. Tak senabo kenyo, dia kalau disegak-segaknya. Jangan ibu, jangan dimarahi kami ni. Jangan disegak-segak. Walaupun tua-tua main ini kan ada gunanya ini. Ngosir-ngosir kucing baca. Ngosir ayam baca. Yo, nah itu, yolah itu. Dengar bau, oi, dengar ini. Walaupun kamu sholat, walaupun kamu rajin ibadat, itu ya, kalau kamu ngelawan kami ini, tak masuk surga kamu. Iya, surga memang ada di bawah telapak kaki mak bapak, telapak kaki ibu. Tapi surga kamu bini-bini ini ada di tangan kami, nah. Tahu tak kamu? Jangan main kamu. Benar kita? Dokong aku ni dokong. Oi. Dah kalah kita ni. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat jannata rabbiha. Kalau kamu masuk surga, nak masuk surga syaratnya dikit. Bukan kami yang lanang ni banyak syaratnya. Itu ya, apalagi kami ni pemimpin. Seorang pemimpin, penguasa, kakek besar itu tanggung jawabnya. Dia kan gampang jadi gubernur, jadi wali kota, camat, jadi lurah. Kan gampang itu, besar tanggung jawabnya. Harus punya rasa tanggung jawab, sense of responsibility. Iya. Sebagai ustaz, kakek kami ditanya, tidak lagi dipanggil al-mukarram, tidak lagi panggil al-ustaz dah. Panggil, Mir, maju. Maju, aku nak kelepak maju. Kau dulu galak ceramah, lah kau amal ke belum yang kau ceramah ke tu? No, mana aku nak jawab itu? Iya, makanya kami ni dituntutnya nak, dituntut satunya perbuatan dengan ucapan. Yang diceramah ke, yang disampaikan ke harus sejalan, seirama. Ngongkon uang sedekah, kita duluan yang sedekah. Ngongkon uang tahajud, kita dulu yang tahajud. Ini ngongkon uang sedekah dia kata basah. Ngongkon uang tahajud dia tidak tahajud. Nah yang ini dapat ancaman dari Allah. Lima taquluna ma la, ini serius ini. Iya, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allah yang taqulu ma la taf'al. Kadang-kadang kami ini tenangis.
Itu ya, denger ayat ini nak. Ngapa sangkan kamu baca ngomong, dah baca ngawi ke? Uji ayat ini nak. Subhanallah. Ngakunya sedikit-sedikit. Aku dulu nak ini minta fatwa. Uji ku mak mana lah Ustaz. Kita ini ceramah, itu ya. Tapi kadang-kadang yang diceramahkan ini belum kita gawe ke, belum kita amal ke. Uji Ustaz, uji guru kita dulu sudah sampai gelap. Minta petunjuk hidayah ya supaya yang kita omong itu kita amal ke juga. Nah, aja. Kadang-kadang yang kita ceramah itu belum tentu galo-galonya digawe ke, belum. Iya, belum. Nah, dengan kita sampai kadang-kadang malu kita ini tidak ngawe kenyo. Ibarat kita yang uji kuasa kemarin lah, ya. Kita ini harus maca Quran bulan Ramadan. Kaget keluar Ramadan kaget, terbiasa maca Quran. Tiap subuh masih ada wudhu pegang Quran, buka, tutup lagi. Quran, buka lagi, tutup lagi. Buka, tutup lagi. Kan malu kalau tidak dibaca. Nah akhirnya kita maca aja. Jangan malam-malam bangun tidur, bangun lagi tidur lagi, bangun tidur lagi. Itu namanya mazhab siapa itu namanya mazhab Mbah Surip. Kalau bangun tidur lama-lama, oh iya. Kalau maknya aku tahajud baik daripada aku tidur lagi. Nama itu besar tanggung jawab. Ketua masjid, oh tanggung jawabnya besar itu. Celengan kemana celengan? Digunakan kenapa duit celengan tuh? Tak boleh keluar masjid celengan tuh. Nggak ngitung di dalam masjid. Nah, tak boleh ngitung di rumah. Itu ada indikasi al-fitnatu, fitnah. Iya, tak boleh. Jangan kena dipinjam, ditukari lagi tak boleh duit celengan masjid tuh. Biarlah dia borok-borok, tak apa-apa. Karena jamaah dewek yang ngenjuk duit borok itu. Iya. Bila perlu datanglah ke bank syariat yang tempat kita apa? Tempat kita tempat kita nabung duit untuk masjid itu nah. Pacaklah dia. Mambuinya duit itu. Duit pasar itu. Duit iwak. Kapan muka celengan 2000 kalau. Mambu iwak dia. Nah, kamu betino cuma 4. Pertama, sholat. Jangan tinggal. Yang kedua, puasa. Ini tidak tinggal. Bagus itu ya. Yang ketiga, nyago aurat. Nutup aurat. Pelihara aurat. Yang ketiga, setia dengan laki. Nah, iya itu. Kalau udah katik laki, 3. Sholat, puasa, nutup aurat. Udah katik laki. Kemana nak setia dengan katik laki? Makanya kalau ceramah ini, ada yang alhamdulillah laki pula mati, you know. Nah, yang paling banyak masuk neraka betino nih melawan laki. Nah, ngapa kamu diem galau tuh? Nah, ada itu. Iya, aku ini hadis ini bukan aku ngomong. Hadis ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'daha dakhalat jannata rabbiha. Kalau 4 ini kamu ada ibu-ibu, salat, puasa, nutup aurat itu ya. Nah, setia dengan laki, nak masuk dari pintu mana guys? Dari surga itu terserah. Itu hebatnya. Cuman yang paling banyak itu semayang, sholat, puasa, tapi galak muka aurat. Nah, itu ya. Bukan kami tidak setuju ada olahraga, senam-senam itu. Ini senam-senam yang ketat-ketat itu kan muka aurat juga namanya, walaupun tutup itu ya. Apalagi kalau betino yang gemuk pecah bongkol itu. Sampau nakung. Makin training udah Lagi kalau dia main voli, ini yang bingung kan wasitnya, jurinya. Nah haram itu haram, tidak boleh. Senam-senam tidak usah lagi. Senam di rumah baik. Nah itu ya. Kalau umpamanya nak pakai yang longgar-longgar, jangan yang ketat-ketat. Nah itu dosa namanya. Dengan laki tadi itu. Nah walaupun lakinya jahat, 8 siun. Maklum kami ini kan
belangkanya waktu muda gitu nih. Kalau lah tua, lah babas wingkas itu nih. Iya. Lah ada keruan lagi tuh ya. Mano pipi eot, gigi ompong. Nah, apalagi yang kalau punya laki yang galak penyinggungan terbatas dia. Nah, oh itu bukan main di kesian inian itu, Bu. Ijo. Jangan nian kamu sia-sia ke. Yang itulah yang nyadi ke kamu masuk surga tuh nah. Kalau yang ini kamu sia-sia ke, kamu hilang ke tongkatnya baik, pokoknya tidak baca lagi. Lah biasa tuh bertongkat, kamu mek kok tongkatnya. Dosa kamu. Ini nando kado kamu dipecahnya nih. Berhenti kamu. Ya. Dosa lagi nak tinggi-tinggi ngaji dosa. Anak cawesan tinggi-tinggi, belajar tinggi-tinggi, yang itu baik nah. Iya. Jangan lagi nak ini tuh hormati suami, didik anak-anak ya. Insya Allah mudah-mudahan kita selamat galau ya. Selamat masuk surga dengan ridha Allah dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka